Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Idealnya begini. Pertama, sebelum Anda membangun masjid, bangunlah lebih dahulu jamaah yang akan mengisi masjid itu. Itu teorinya. Sebelum membangun masjid, bangunlah umat jamaah yang akan mengisi masjid itu. Berarti masjidnya belum ada. Gimana cara membangunnya? Kan berbeda itu. Orang sekarang membangun bangunan dulu, baru dibangunnya orangnya. Ya. Tapi seharusnya bangun orangnya dulu, baru bangun masjid. Apa maknanya? Sebelum kita meletakkan batu pertama dari masjid ini, umat yang ada di keliling itu sudah menghendaki masjid ini ada. Oh, berarti sudah tahu siapa jamaah. Siapa jamaahnya. Sekarang kalau kita bangun menjadikan masjid saja, kemudian orang datang, jadilah dia masjid pariwisata. Masjid kunjungan. Ya. Seperti di Pasir Pengarayan ada masjid kunjungan. Kemudian di pesisir selatan ada masjid kunjungan. Kemudian juga di Padang ada masjid kunjungan. Jika pengelolaannya tidak benar, maka masjid-masjid kunjungan ini nanti akan hidup dari datangnya orang. Dari sanalah mereka lahirkan infak. Dibukanya kotak besar-besar di depan, kemudian orang yang datang meletakkan infaknya. Nah, kalau tidak ada kunjungan, kalau tidak dikunjungi berarti infaknya tidak ada lagi. Kebetulan orang yang membangun masjid ini dua saja. Pertama orang kaya, yang kedua orang berkuasa. Orang yang berkuasa kan bisa jadi pemerintah. Oleh karena itu jangan heran kalau ada nanti masjid yang dijaga oleh satpam. Masjid yang benar itu dijaga oleh umatnya, bukan oleh satpamnya. Ya kan? Lebih bahaya lagi kalau masjid itu dijaga oleh Pol PP, bukan satpam. Pol PP. Sementara Pol PP adalah pegawai negeri yang digaji oleh negara. Berarti masjid ini negara punya. Jemaahnya siapa? Orang yang datang hari raya, orang yang datang bulan Ramadan, orang yang kebetulan lewat. Jadi oleh karena itu, prinsip pertama membangun masjid, bangun dahulu umatnya yang akan meramaikan masjid, baru dibangun masjid itu. Satu. Yang kedua, ketika kita melaksanakan pembangunan fisik dari masjid, ikutkan umat itu. Seperti masjid kita ini namanya Masjid Munawarah, mulai dibangun dengan beras genggaman. Beras genggaman. Dengan beras genggaman itulah kita membangun pertama kali. Beras genggaman ini berlaku bertahun-tahun, sampai 3 tahun. Datang jamaah mendatangi setiap rumah. Satu. Melihat kita sudah dibangun, datanglah orang dari luar. Kami ingin menyumbang. Kami ingin membantu. Akhirnya selesai masjid kita seperti ini. Ketika kita terjadi gempa, di atas runtuh. Wali kota waktu itu Pak Fauzi Bahar datang kemari. Dia bawa Zeni dari Jawa, dari DKI, untuk meruntuhkan ini masjid. Datang Pak Fauzan dari Unan bersama Dr. Teddy Bun. Tunggu dulu. Ini masih bisa kita perbaiki dengan refitting. Kita tupang, kemudian kita perbaiki tonggak-tonggaknya. Akhirnya refitting yang kita lakukan di Masjid Raya Al-Munawarah ditiru oleh kantor gubernur Sumatera Barat. Artinya
ketika kita membangun masjid, sertakan jamaah dan ikutkan tenaga ahli. Ketua masjid belum tentu dia memiliki ilmu tentang pembangunan. Ya. Maka panggil tenaga ahli. Ketua masjid mungkin dia tidak orang ekonom. Ya. Panggil para ekonom. Dengan demikian melibatkan seluruh potensi yang ada menjadikan masjid maju. Ini yang dilupakan oleh orang kaya. Ini yang dilupakan oleh pemerintah. Karena dia membangun menurut APBD. Orang kaya membangun menurut kantongnya. Kantongnya ada duit bangun. Ada duit jalan terus. Kita membangun dengan potensi yang ada. Ya. Panggil mereka. Itu yang kedua. Sertakan masyarakat dan potensi yang ada. Ketiga yang terakhir. Setelah masjid hidup, masjid harus berfikir untuk jamaahnya. Kalau masjid tadi tumbuh dengan jamaah, maka masjid yang benar adalah memikirkan jamaahnya. Apa tugas ketua? Tugas ketua itu pelayan. Nah, oleh karena itu, Buya sendiri sekarang ini masih berpikir membuat tim. Untuk masjid kita khusus, Buya angkat 9 orang. Namanya tim 9. Anda fikirkan menurut pikiran Anda, yang 9 orang ini, bagaimana membuat tata kelola masjid sehingga masjid menjadi masjid paripurna. Yang 9 ini orang-orang penting. Bidang berbeda. Kalau diserahkan kepada Buya sendiri menjadi otokrasi. Bak kata Buya salah. Ya. Tidak bisa membangun jamaah. Bak kata awak seorang tidak boleh. Itu Minangkabau. Memang ada kendala. Kendala itu bagus. Orang yang optimis seringkali kecewa. Betul. Kecewa dengan keoptimisannya. Oh iya iya. Tidak terwujud anan terfikir. Ya. Akan tetapi kearifannya akan bertambah karena kekecewaan itu. Tambah sekolah. Kalau tidak pernah kecewa, dia tidak pernah arif. Belajarlah di sana. Begini mengatur masjid. Jadi jangan dihadiahkan musajid ke pemerintah. Saya serumah musajid raya Sumatera Barat. Artinya jamaah tidak hidup. Iya iya. Dana dari pemerintah boleh. Ya. Tapi kelola masjid oleh jamaah dan masyarakat serta pemerintah. Setidak-tidaknya ini saran Buya sekarang. Dan juga nama. Nama menyebabkan kita bergerak. Masjid ini bernama Masjid Raya Al-Munawwarah. Arti Al-Munawwarah bersinar. Bersinar. Okay. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi. Bagaimana Masjid Raya Al-Munawwarah? Masjid Raya Al-Munawwarah sudah mengalahkan Masjid Jogokarian. Jogokarian 0. Jogokarian laporannya 0. Kita minus. Masjid Raya Al-Munawwarah laporannya minus. Oh, di Jogokarian ada kuliah orang nan pada lubareh kami siapkan. Isiku ada pula. Namanya ATM Bareh, aduh, walaupun kerjasama kita dengan BRI. Ya. Tapi ada. Nah, inilah tugas kita ke depan. Kita belajar dengan pengalaman dan mudah-mudahan tidak semua pengalaman itu baik, tetapi perlu koreksi. Mengkoreksi sebuah pengalaman adalah sebuah kemajuan. Ya, Buya, dengan minus tadi Buya, berarti kan pembangunan bergerak Terus. pendapatannya kas masjid kosong gimana? Kosong, tidak masalah. Berutang. Kita kan bisa meminta kepada jamaah, kami berhutang gini, kedua pitihnya. Tapi kalau pitihnya banyak disimpan, bisa meminta pitih. Itu pakai sel pitih tu. Cik jemaah. Iya.
Itu kearifan Minang. Iya, iya. Alun bekile, Lah bakalam. alun takile, Lah bakalam. sudah terkelam-kelam. Bagaimana menerjemahkannya bahasa Indonesia? Artinya kita berpikir jauh sebelum bertindak. Jadi kalau dia minus itu artinya pengurus bergerak Ya, dengan segala yang dimiliki, dengan segala kemampuan, tapi ketika berhadapan dengan finansialnya tidak cukup. tidak cukup. Itu yang harus dipenuhi oleh Mungkin bersifat hutang. ya, Kan boleh? boleh. Ya, nak? Bisa kita berhutang. Siapa kamu mau hutang? Kemarin kita melunasi tanah. Kita sekarang sudah punya tanah 1,5 hektar. 1,5 hektar. Tanah yang dijadikan pemakaman Muslim. Sudah jadi barang wakaf. Untuk membelinya kita buat. Ada. Datang ibu-ibu. Tanggalkannya. Nih. Ada gelangnya. Nih. Kalau luas tanah 1,5 hektar. masjid kita ini, Masjid kita ini sekitar 3.000 meter. parkiran sudah kita punya juga. Parkiran bukan, masih masyarakat punya, tidak persoalan. Nah, 3.000 meter ini ya, kalau fasilitas umum awalnya berapa? Udah mulai dari 3.000. Ada di sana sekitar 2.000 meter sekian. Oh, berarti sudah pengembangan dari kita. Ada pengembangan, ada sekolah, ada apa sekali. Jadi optimisme penting. Ya. Namun kadangkala kita kecewa dengan optimisme itu. Namun kekecewaan itu menambah kearifan kita untuk menerobos jalan-jalan yang perlu ditetapkan. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.